saya pertama kali dengar ada why do they do that gitu ya, kayak a bit menurut saya. Hai owners, mendengar berita terbaru terkait 7 orang meninggal terbakar di daerah Mampang Perapatan Jaksel yang diakibatkan oleh seorang karyawan menyemprotkan bensin ke kayu dan akhirnya rukonya terbakar, orangnya nggak bisa lari. Kita dari tim SNC, tim marketing SNC tergerak untuk ingin berbicara langsung dengan para owner karena seharusnya kejadian ini tidak terjadi. Jadi semoga video kali ini bisa sekaligus mengedukasi teman-teman juga supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Dan di sini langsung akan dibantu oleh the owners, Pak Wisnu dan juga Pak Albert. Halo Pak. Thank you for your time. Sama-sama. Thank you banget. Ya ini Pak Wisnu dari Surabaya nih ya? Dari Surabaya. Iya langsung lagi terbang hari ini guys buat ngobrol hanya untuk podcast. Pak Albert tinggal di mana Pak? Di Jakarta kalau Jakarta saya. ya. Iya. Oke. Nah Pak, Bapak udah sempat dengar belum beritanya? Ini baru terjadi April 2024. Gimana menurut Bapak? Baru denger sih ini sih. Baru dengar ya? Iya Pak, jadi ceritanya gitu, rukonya kebakar, kejadian jam 8 malam, 7 orang kunci di lantai 3 lah, ibaratnya nggak bisa turun. Dan meninggal di tempat Yes, ya. katanya itu sebenarnya pengen ngilangin rayap, jadi dia nyemprotin bensin, ngilangin rayap, karena orang zaman dulu bilang kalau kayu itu disemprot rayap, bisa hilang rayapnya. Disemprot bensin, bisa Yes, gila. nah denger-denger sih katanya ada kejadian kompresornya tuh meledak. Ya, cuman kan kalau udah bensin gitu ya gimana ya? Pertama-tama kita turut berduka cita Iya, pada keluarga, semoga dikuatkan ya. Sangat disayangkan sih itu terjadi. Nah, memang kalau dengan pest control sendiri kan sebenarnya juga suatu usaha jasa di bidang kendalian hama yang termasuk juga anti rayap. Nah, di situ kan kita juga diajarkan dan kita juga disertifikasi untuk melakukan sesuai standar prosedur yang sudah diterima. Artinya menjauhi inilah problem-problem seperti yang tadi yang terjadi itu kan sangat disayangkan. Pestisidanya sendiri atau bahan aktifnya itu juga kita langsung resmi. Nah, artinya ramah lingkungan dan juga tidak menimbulkan hal seperti flammable yang terjadi barusan nih kejadian di Jakarta ya. Nah mungkin problemnya di situ Pak. Saya pribadi juga mungkin awal-awal juga ya, sebelum pelajari terlalu dalam gitu ya. Mungkin sesimpel mikir kenapa harus pakai jasa profesional sih. Namanya kan kayak ya udahlah tikus sekali lewat, sekali 2 kali udah beli perangkap aja yang di supermarket. Oke. Ya atau enggak ada rayap dikit ya semprot-semprot dikit lah. Ya kan kenapa harus sampai pakai jasa profesional pest control tuh rasanya kayak gimana tuh sebenarnya apa membedakan gitu. Ya, sebenarnya kalau beli racun ataupun semprotan di supermarket dengan yang brand-brand yang sudah umum, karena kita sudah mendalami ya, kita tahu nih kalau bahan aktifnya berbeda. Itu yang satu. Oke. Artinya alat yang kita gunakan pun itu juga jangkauannya berbeda. Kita ngomong semprotan yang umumnya ya, itu jangkauannya mungkin tidak hanya sekedar berapa meter, tidak bisa mencakup sampai mengenai badan dari serangga terbang yang di target. Oke. Ya, alat kita kan juga selain semprotannya lebih kenceng, lubang-lubangnya juga kecil. Jadi partikel-partikelnya bisa lebih efektif. Langsung menembak ke. I see. Ya. Ya. Itu untuk yang serangga Yang terbang. sesuai gitu lah ya. Ya, Ya. memang mau ditargetkan daerah mana. So it's like teknologinya ada sebuah teknologinya. Bukan yang nggak works sih sebenarnya di supermarket juga ya. Dan bahan aktifnya atau chemicalnya ini juga bertahan hingga 10-14 hari. Oke. Lebih kuat chemicalnya ya. Oke. Jadi dia I it see. stays di wall dan lain-lain itu masih stays. Nah, pertanyaannya kenapa harus menggunakan chemical seperti itu, Pak? Maksudnya apakah semprot nggak hilang sekali? Atau emang sebenarnya dasar hama tuh emang nggak bisa hilang apa gimana ya? Ya, kalau hama sih sebenarnya memang makanya saya juga salah satu alasannya kenapa saya jalan bisnis ini karena it's a long term business menurut saya. Oke, Nggak akan bisa kita ngelawan alam ya. Ini namanya musuhnya alam nih. Nah, alam yang saya maksud adalah ini analogi paling simpel ya. Kita berhasil bunuh 1, 2. Mereka ngelahirin 10. Iya. Nah, jadi tugas utama kita adalah mengendalikan populasi hama. I see. Nah, hama sendiri kan definisinya adalah jenis binatang yang merusak, merugikan manusia, juga kalau di pertanian kan merugikan pertanian punya hasil. Iya. Nah, seperti itu. Termasuk tikus juga kan.
Nah, tadi menarik ngomong tikus tuh. Nah iya, Tikus banyak kan memang maksudnya. racun juga beli di mana-mana kan bisa. Iya, bisa aja sebenarnya. Nah. Kecoa juga. Betul. Nah, tikus ini juga makin lama makin kesini makin pintar tuh. Masa ya, Pak? Makin pintar. Ini evolusi. Iya. Mereka Eh. makan satu ya. Ada yang mati nih. Ah. Yang lain bakal sudah tahu. Mereka akan saling berkomunikasi Gitu, untuk masa? menghindari tikus ini. Oh. Nah, makanya cara kerja pest control adalah kita tidak menjanjikan satu kali kasih racun selesai. Enggak. Karena yang kita lakukan adalah kita juga analisa, ini racun apa nih yang tepat. Karena mungkin racun A mereka udah kebal nih. Sudah mengetahui. Kita tahu itu. Jadi kita nih seperti dokter ya, kita harus mengetahui sebenarnya sakitnya ini apa. Jadi kita tidak hanya melakukan memberikan racun atau menyediakan trap, tidak sesimpel itu gitu. Iya. Nah ini sebenarnya agak sedikit menarik sih. Memang mungkin kalau buat yang sifatnya kayak rumahan muncul sekali dua kali belum kepikiran ya Pak. Ya. Cuman kalau yang udah owners akan sebuah bisnis ya kayak ruko, restoran, pabrik apalagi ya. Penting banget sih itu Mungkin sih. 1, 2 bisa jadi 50 sih. Kalau udah bersarang mungkin itu yang repot kali ya Pak ya. Tentu otomatis dicegah lebih depan, lebih cepat, lebih baik dong sebelum dia beranak dan kawan-kawan ya kan. Selain beranak itu juga kita kan misalkan mengcover satu area. Aksesnya kalau kita tidak menginformasikan dan tidak ditutup, itu akan tetap come and go lah. Nah, saya sebenarnya juga mungkin ya kepikiran kayak kenapa yang orang itu sesemprot semudah untuk dia nyemprot bensin. Mungkin tentu pasti ada concern dari segi cost ya. Sebenarnya menurut Bapak pasti perorangan itu atau sebuah itu gimana worth it-nya tuh kalau untuk pakai pest control daripada cuma selesai gitu kan? Iya. Sama beli yang di semua supermarket balik lagi dari cost and expenses yang akan mereka keluarin ya. Jadi apakah expenses yang akan mereka keluarin itu bisa menutupi collateral damage kalau mereka tidak mengeluarkan cost tersebut gitu loh. Apakah itu worth it atau tidak, ya kan? Dan sebenarnya kalau kayak ruko-ruko begitu palingan di bawah 5 juta ya usually ya. Shouldn't be too expensive ya. Oh ya? Dan ini udah disebut harga nih guys. Depending on how big the area is sih ya. Ya kan, setiap kali kan kita memang harus. Itu kalau kayak gitu pengerjaannya berapa lama tuh Pak? Maksudnya untuk periode berapa lama? Tergantung, ada yang 1-2 hari selesai, ada yang butuh 2-3 hari kalau misalnya areanya cukup besar. Iya kan, jadi ya kalau kita udah ngomongin sampai nyawa 7 orang mati mah nggak ini ya, maksudnya nggak ada yang sebanding ya. Iya, menarik bisa dibandingin nyawa sama uang seberapapun. Iya kan, worth it atau enggak gitu loh. Iya sih, benar juga kan, sih. It's not worth it sih sebenarnya sih. Sebenarnya kalau peringatan yang dari dulu ya, anti rayap ini loh yang jadi kampanyenya jangan sampai kerugian secara materi. Cuma yang ini ekstrim banget nih. Ini malah bukan materi, nyawa ya. Ini jauh lebih ekstrim dari biasanya. Iya. Ya, ini aset-aset doang loh. Prinsipnya balik lagi ke pepatah, lebih baik sedia payung sebelum hujan kan. Iya. Daripada roboh semua, mendingan keluarin cost sedikit di depan gitu ya untuk menjaga itu semua ya. Sebenarnya bentuknya kan juga bergaransi 3-5 tahun. Jadi selama durasi tersebut itu bangunannya kita protect. Kita bertanggung jawab atas misalnya ada kemunculan lagi. Proteksi garansi ya. Yes. Oke. Jadi bisa saya simpulkan bahwa memang akan pasti berbeda dan tidak bisa metode pest control yang profesional dijalankan oleh perorangan biasa gitu ya. Karena tadi dari teknologi dan juga chemicalnya udah sangat spesifik lah kita pakai, memang chemical yang zaman sekarang ini. Itu belinya nggak bisa di pasaran Pak? Nggak boleh? Sebenarnya sih mungkin ke distributor ada ya. Jadi bisa sih sebenarnya. Cuma memang tadi yang mau saya tambahkan, teknisi kita kan bersertifikat dan itu dia. Memang ada pelatihan khusus sehingga mereka juga bisa mengetahui tuh kira-kira area mana nih yang tepat. Karena kan kuncinya di anti rayap kan mencari ratunya. Nah itu dia. Rayap ini kan seperti koloni semut. Kalau yang kita temuin di luaran kita bunuh ya muncul terus kan. Nah karena itu belum berhasil membasmi sampai ratunya. Itu sih. Ya jadi menurut saya sih ini benar-benar jasa profesionalnya aja lah ya, lebih memahami, lebih berteknologi ya tentunya butuh. Karena saya pernah Pak ikut satu kali itu syuting, baunya kenceng parah. Betul. Ya chemical rayap. Saya nggak bisa napas sih yang fogging itu sih Pak. Oke. Maksudnya yang ini serangga terbang ya?
Iya, Iya. yang bener-bener pakai uap itu, bener-bener kayak langsung sesek gitu. Maksudnya harus pakai APD-nya. alat-alat dan Iya. ya mungkin Iya. mereka harus tahu komposisinya seberapa banyak dalam cairan itu kan. Jadi ya saya rasa sih ya buat teman-teman yang mungkin masih merasa cukup baru, mungkin belum cukup familiar lah dengan jasa itu, taunya cuma beli perangkap sama ini segala macam. Ya mungkin boleh pelajarin lebih lanjut nih untuk follow Instagramnya SNC dan cari tahu lebih lanjut lagi karena seperti yang tadi Pak Wisnu dan Pak Albert jelaskan, ya it's not that simple gitu lah. Dari segi chemicalnya, kemudian dari hamanya juga berevolusi dan perlu mencari ratunya, spotnya. Jadi daripada repot pusing kan mending jasa ahlinya aja ya. Oke. Ya, thank you Pak untuk gambaran besarnya. I really hope that this video can help untuk make them realize gitu ya. Kayak apa salahnya sih buat investasi segini di depan daripada hancur di belakang gitu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini sekalian saya juga nodong Bapak juga nih mumpung ada nih. Thank you sebelumnya Pak, tadi udah datang juga. Ya, saya pengen menggunakan kesempatan ini juga untuk meyakinkan teman-teman di luar sana SNC bahwa pemainnya cukup banyak nih Pak. Betul. Pasti di setiap bisnis yang bagus di baliknya adalah pemilik owner yang bagus gitu. Who's man behind lah. Ya kan? Iya. Kokinya siapa nih yang bikin masakannya? Boleh Pak cerita sedikit lah biar teman-teman tahu di sini. Gimana Pak awal mulanya Bapak tuh masuk ke bisnis ini tuh? Awal mulanya, ya tentunya kita sebagai pembisnis itu pasti kan juga melihat visibility dalam kelangsungan bisnis ini ya. Ini cuan nggak, ini bisa long term nggak? Kalau saya kan pribadi saya senangnya yang long term. Mungkin ada beberapa bisnis yang hitnya cepat nih. Oke. Tapi saya bukan tipe yang enjoy doing that kind of business. Bisnis ya. Nah, pada 2018 saya dapat kesempatan untuk mengambil lisensi. Nah, lisensi ini juga memang cukup membantu ya. Karena kalau mau start all over ini kan kita butuh panduan. SOP-nya, terus administratifnya seperti apa nih. A lot of technical stuff ya. Yes, juga perizinannya seperti apa. Dapat lisensi, kita mulai dari nol lah ya, mengisi semua divisi dari tim. Setahun berjalan, nggak lama kan pandemi tuh. Itu adalah struggle yang kita hadapin. Karena ya kita kan visiting the clients. Di mana pada masa pandemi kan tidak diperbolehkan ini. Sehingga beberapa kontrak harus stop dulu. Cuma ada perkembangan di UV services, right? Oh, kita dapat akhirnya mungkin dibantu sama yang di atas di. Oh ya kan. Maksudnya artinya ternyata ada keperluan disinfektan pada saat itu. Ah iya benar juga ya. Sama-sama chemical semprot lah ya. Alatnya sama. Alatnya sama. Ramai di situ. Iya, chemicalnya aja yang berbeda. Ah oke. Nah, tapi nggak bisa dibilang tuh akhirnya bisnis yang bukan bisnis cuan sebenarnya. Oke. Itu hanya untuk covering the cost, nutupin cost sampai kita dibantu untuk tidak harus mem-PHK-kan satu pegawai pun. Itu sangat bersyukur. Iya. Jadi ngelewatin 2 tahun untuk pandemi. Dan saya sempat berpikir untuk menyerah sebenarnya. Untuk shutdown the business. Karena ini sudah jalan 3 tahun kok rasanya stuck. I see, itu masih di Surabaya aja waktu Masih itu di ya? Surabaya. I see. And then after that, saya mungkin ini ya, asal kerja tekun, menciptakan tim yang solid, ada kok ternyata jalannya. Ya, jadi setahun berselang, 2 tahun akhirnya ketemu nih Pak Albert nih. Ini teman lama sebenarnya. Oh ya. Teman lama yang kebetulan domisili Saya malah Jakarta. tahunya dari Pak Albert nih sebenarnya, jadi kenapa? Iya. Domisili di Jakarta. Akhirnya kita mulai, ini beberapa kali dia visit Surabaya ya. Memang ke Surabaya ada urusan sendiri. Dan kita makin close, dan kita juga kok rasanya frekuensi kita kok sama ya. Punya misinya juga sama nih gitu loh. Nah, dari situ kita akhirnya ya let's why not let's see ya. Let's give it a big try. city kan. Jakarta marketnya sih luar biasa. Itu dia. Dan Betul. memang ya ini kita negara tropis ya. Jadi pest control sangat-sangat dibutuhkan sih. Iya. Dan people are becoming more aware and aware. Itu sih, kayaknya belakangan juga lagi banyak kena iklannya Pak. Iya. Iya, benar-benar. Makin aware lah ya harusnya. Makin aware lah, Iya, kayak iya. how important it is ya kan. Dan juga kayak now with the social media now and everything, kayak orang punya restoran apa segala begitu ya, you have to really take care of your restaurant. Iya. Ada sekali kelihatan kecoa atau tikus, wah, can close bener banget lagi. down your business, man. Iya, sekarang gampang banget Pak. Iya, bisnis investasi makanan tuh benar berapa- satu video aja tuh bisa Exactly. tutup kok. Investasi berapa M gitu bisa hancur gara-gara pest kan. Ayolah, gitu lah. Iya.
Harusnya nggak terjadi sih. Iya. Nah, buat warga Jakarta, emang SNC sekarang udah ada di Jakarta nih pastinya ya, berpusat di Surabaya. Jadi ya, looking forward buat teman-teman yang pengen bebas atau hamanya pengen beneran hilang ya. Pak, sekarang udah boleh tahu berapa proyek udah Pak nanganin? Kalau dikumpul-kumpulnya udah berapa? Ya, harusnya ratusan ya. Ratusan ya? Harusnya ratusan. Terbagi dari beberapa kategori ya. Retail, residen, industri, mall, hotel. Semua itu bisa ya? Iya sih, semua. Oke. Karena ya seperti yang tadi kita bilang, ngelawan alam. Iya, Itu semua semua tempat hama juga ada namanya di gedung mana-mana. nggak ada di mana juga semua Ada di ada. mana-mana. Iya. Everyone needs us sih. Nah, Oke. pertama gue ada skeptis nih, marketnya bisa tap Iya. sebesar apa gitu loh ya kan. Ternyata a lot of demand for it, man. Kayak Dan menurut saya pribadi, compare Surabaya Jakarta dikit ya. Kalau Jakarta tuh nggak terlalu repot untuk educate. Oh ya, oke lah ya. Ya, the people sudah lebih tahu pest control itu apa. Waktu Surabaya masih ada beberapa yang Itu dia. makanya kita butuh nih edukasi seperti ini. Iya, makanya Iya. orang pasti mikir sama, saya orang tua saya juga pasti mikir udah semprot aja, Betul. pasang aja gitu kan. Betul. Ya mungkin kalau buat rumahan belum terlalu berasa ya, tapi kalau udah yang skalanya kayak ruko, bisnis, rumah sakit, perkantoran sih. jangan sampai problem meledak baru Iya, kita udah ini terlambat, urus nggak kan. mungkin Udah robohin satu terlambat. gedung kan. Iya. Iya. Jadi perjalanan sekarang udah Sangat berapa tahun nih Pak? disayangkan. SNC? SNC, kalau yang saya sendiri Surabaya sih 6 ya. 6. 6. Jakarta? Jalan 7 tahun ini. Jakarta baru setahun lebih. Setahun lebih ya, iya lebih. masih baru lah. Dua nih. Tapi Ya, let's make it grow, Pak. but we're growing fast. Iya. Really fast actually. Iya, pasti, Yeah. pasti. Nah, oke, berarti itu sekarang masuk ke dalam segmen kita yang ketiga nih, Pak. Jadi kita udah mengenal lebih dalam ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus dengar SNC, Pak? Gitu. Kenapa dengan SNC? Iya. Teman-teman banyak sih, teman-teman sih. Kenapa harus dengan SNC? Iya, oke. Mungkin kalau saya memulai ya, SNC sendiri kan sebenarnya adalah salah satu brand lokal ya. Kita ini brand lokal. Oke. Dan kalau kita compare ke brand lokal lainnya di Indonesia sangat banyak. Ya, tapi kita punya komitmen, walaupun judulnya lokal, tapi kita tetap mau standar internasional. nasional. Ya, karena we dream big. Iya. Kita tidak menganut sistem hit and run. Harga murah, kita ambil, and then after sales-nya kita udah, lu mau komplain, mau apa, bodo amat gak. Jadi kita lebih fokus on that kind of service. Kita sih lebih fokusnya juga selain chemical-nya sudah tersertifikasi, manpower juga tersertifikasi, ini back end-nya nih, tim Ah, back office. oke. Back office itu kita juga sangat fokus karena we need a really good team untuk ngikutin yang kita inginkan nih. Kita berdua nih sangat amat memikirkan bagaimana mendevelop bisnis ini tuh jadi very professional, even though judulnya lokal. Ya. Oke. Jadi how we maintain the contract, ya kan, sesuai dengan SOP-nya, terus bagaimana follow up the complaints. Ya, ini kan service kan yang nggak jauh dari komplain dan how to respond ini ya. Nah, itu dia. Biasanya apa sih, Pak, problem-problem yang suka dialamin sama klien-klien yang pakai pest control gitu? Mungkin itu bisa jadi cerita juga buat teman-teman yang antisipasi nih, yang baru mau mulai pakai. Ya, sebenarnya Gimana kan tuh? mereka in the first place mereka butuh pest control kan untuk menjadi solusi Ya. dari permasalahan hama mereka. Nah, ketika mereka tidak menemukan solusi itu, mereka akan ngapain saya pakai pest control? Mungkin Kan ya seperti tidak itu. mendapatkan atensi yang cukup kali ya. Iya, Karena menurut saya agak gimana ya ngebayanginnya. Ini kan bisnis jasa, ibaratnya manusia nyemprot gitu ya, Pak. Dia nyemprot 2 kali sama nyemprot sekali aja kita nggak tahu ya. Ya, Tetap aja datangnya 1 kali visit kan. Tolak ukurnya gimana gitu kan. Nah, itu Iya kan? ini Iya kan? yang agak Gimana? teknikal. Iya. Nah, makanya tadi kalau misalkan kita mau bilang tim kita mau dikuatin, nah ini salah satu contohnya nih. Oke. Ini juga terjadi di beberapa yang saya tahu ya. SDM ini kan memang it's hard to control. We focus a lot on our system, internal system. Jadi internal system kita itu sangat terintegrasi juga dari cara kita kontrol database customer, KPI technician, ya kan kita reporting di lapangan juga sangat mendetail. Kita juga ada aplikasi untuk teknisi ya. Iya. Ya kan, untuk Itu- kita. So every case itu
ada foto-fotonya semuanya, ya kan. Jadi dari situ ya kita benar-benar kelihatan performa teknisi kita itu seberapa bagus ya kan. Apakah mungkin mereka ada bohong atau tidak, atau kinerja mereka itu memang sesuai dengan SOP kita atau tidak, itu benar-benar kita monitor satu persatu sih. Wow. Laporan pelayanannya sudah nggak berupa hard copy, jadi berupa di phone, minta tanda tangan dari klien juga langsung di handphone. Ketika mereka submit itu sudah langsung terintegrated ke Office. Try to automate everything as much as we can lah ya di dalam sistem internal kita, supaya kita bisa seefisien mungkin dalam ya memberikan customer service yang terbaik. Iya. Ya, karena in the end memang menurut saya sih kalau bisnis jasa ya kepuasan customer jadi tolak ukurnya, apalagi ya. Dan kepuasan customer ya pelayanan, suatu yang nggak ada bentuk fisik. Nggak bisa. Jadi terukurnya benar-benar harus dari ya sistem orang-orang yang kerjainnya juga ya Pak. And I'm confident with our system that's in place right now, we can really pinpoint exactly where the problem is dan where we can improve on it gitu loh. I see, oke. Nah menarik. Soalnya kalau tapi Pak iseng nanya ya, kalau misalkan buat kayak bahan chemical, alat atau apa tuh sebenarnya sama semua atau gimana sih? Bahan chemical? Iya. Atau alat-alat digunakan, metode-metode, atau kayak bisa dikatakan antara satu dengan yang lain beda metode nih, atau semua actually is the same dan balik lagi customer satisfaction. Ya, chemical sih ada banyak ya sekarang chemical sekarang, but yang kita pakai udah yang the best in the market lah ya. Nice. Iya kan. Kalau treatment kan ada berbagai macam cara treatment, kayak rayap aja ada injection, ada spraying ya, ada baiting. Ya, kayak baiting gitu bisa untuk rayapnya jadi bisa makan dan dibawa ke koloninya, ke queen-nya mereka untuk bunuh queen-nya gitu di ya? sarangnya lah. Ya, nah, seakan-akan dia boleh bawa makan, padahal boleh bawa racun ya. Iya. Kalau in terms of that updated technology, SNC ini 1-10 di angka berapa nih Pak? No, kalau teknologi mungkin saya sarankan Pak Albert yang 9,5 ya. 9,5 lah. Iya. Untuk metode, alat-alat, chemical, semua yang the best of the best in the market ya. Iya. Kita bahkan baru implementasi juga teknologi baru namanya Thermatrack, kayak semacam sensor rayap. Wow. Jadi kita bisa mendeteksi rayap bukan cuma nebak-nebak dari tampak luarnya doang, tapi we actually use thermal imaging. Wow. Ya kan, dari thermal imaging langsung bisa kita juga tahu ya. Iya, kita bisa areanya cross check dengan humidity-nya. Ya kan, untuk mengconfirm rayapnya ada di situ atau tidak gitu loh. Oke, I see. Ya jadi kalau kayak gitu kan udah secara reporting kan it's clear gitu loh. Ini memang ada di sini gitu ya kan. Sometimes karena you look at a place, di sini kayak di bagian luarnya di sini rayapnya banyak nih. Cuma ternyata pada waktu kita thermal imaging di area yang di kanan yang nggak terlalu kelihatan rayapnya di luar banyak, malah banyak di situ rayapnya gitu loh. Oke. Things like that. Ya balik lagi ya, itu butuh teknologi ya. Kayak gitu-gitu kan harus pakai teknologi. Kalau nggak kan masih rada-rada nebak-nebak ya orang ya. Jadi saya lebih targetnya lebih pas gitu ya, lebih Iya. Lebih precise. Yeah. That's what technology is for. Internal sistem kita sangat-sangat kuat. I see. Itu yang membuat banyak orang, bahkan saya mendapatkan feedback bahwa ya mereka sangat happy gitu dengan apa namanya customer service dari SNC gitu loh. Nah, itu yang paling penting ya, Pak. Beda yang lain. Real testimony ya. Iya, exactly. Karena saya selalu menekankan ke anak-anak saya juga bahwa ya customer service is number one lah. Ya kan? Dan saya tahu perusahaan-perusahaan besar yang lain di luar sana itu ya mereka yang penting satu hari kerja banyak gitu loh. Oh gitu ya? Iya, yang penting selesai lah kerjanya. Waduh. Kan? Ya, I really hope melalui video ini tuh teman-teman bisa terbantu tersadarkan ya. Maksudnya kita cuma ngebahas pest control aja tuh bisa sampai sedetail ini dengan banyak metode dan segala macam. It's complicated gitu ya. Nggak sesimpel yang kayak asal semprot, asal taruh terus hilang gitu ya. Ternyata ada chemical, ada cairannya, ada metodenya, ada tenaga ahlinya juga, pakai sertifikat juga. Alatnya juga. Jadi ya harusnya sih teman-teman berharap para owner bisnis apalagi ya bisa membawa ini level pemikirannya jadi lebih serius lah tentang dunia perayapan ini ya Pak. Itu harapan saya. Rayap dan hama. Rayap dan hama ini ya. Bisa kan. Oke. Thank you so much Pak atas waktunya. Mungkin kita akhiri dengan pertanyaan terakhir kita tuh. Kedepannya SNC ini mau dibawa kemana Pak? Kira-kira strategi kedepannya mungkin.
strategi ke depan. Iya. Gimana? Nah, kalau You go first? Pesan-pesan mungkin buat para Oh. pemirsa sih ya. Para pemilik bisnis sebenarnya nih. Ya, kalau saya sih sebenarnya kepinginnya sih growing the business ya. Ya. Artinya nggak cuma dari Surabaya dan Jakarta sekitar gitu. Kalau bisa sih kita go nasional or even Yes. di No, luar. Ya, that's the goal. it's just a beginning ya sekarang ya sebenarnya. Iya, tapi kan But that's the goal. dari dua kota besar ini kita learn dulu nih, oke dulu secara performa, baru Oke. kita bisa tahu nih bagaimana mengembangkan ke sana. Karena Asik. ya kita tertarik lah untuk bisa grow sampai secara nasional seperti itu. Itu tuh challenge-nya juga pasti ya we looking forward to it lah untuk learn more, Alright, to grow more gitu. menarik. Iya. Setelah Surabaya Jakarta, jadi kita Bandung dan Bali. Wah, ini dia nih. Ya hopefully lah next Ya. year. Biarkan video ini menjadi awal sejarahnya ya Pak ya. Nanti kalau udah di Bali ingat saya Pak. Bali kok ini pernah podcast nih dulu nih. Oke, karena kembali lagi kita melawan alam ya Pak. Dan alam ini nggak ada matinya. Jadi keperluan akan pest control pasti terus akan tetap ada. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa menghilangkan hama itu mudah atau hanya asal semprot asal hanya baiting aja, yuk segera cek coba SNC Pest Control, coba pelajarin lebih lagi dan jangan lupa, jangan salah pilih juga nih Pest Control. Jangan cuman yang asal datang survei cepet kelar aja, tapi carilah institusi-institusi yang memang serius dan mengutamakan customer satisfaction. Yes. Supaya nggak ngulang-ngulang terus ya Pak, Very nggak asal important. datang aja ya. Yes. Oke, thank you so much Pak atas waktunya. Thank you, Semoga Stephen. ini bisa cukup mengedukasi teman-teman dan kejadian seperti yang di Mampang ini tidak terjadi lagi. Ya. Oke, thank you banget Pak. Thank you, thank you, Atas thank you. waktunya. Thank you. Ya. Sama-sama. Thank you.